Di sudut perempatan Pasar Klojen, bangunan tua berwarna kusam dengan pintu lipat besi berdecit perlahan membuka diri. Dulu ruang kecil berlantai semen ini adalah toko daging yang berdiri sejak 1956 pemirsa. Kini, setiap pagi dari celah pintunya menguar wangi kopi tubruk yang mengepul hangat. Bangunan tua itu kini bernama Kopi Klojen Jaya 1956, sebuah kedai kecil yang setia hidup di tengah hiruk pikuk pasar. Pemiliknya Didi Sapari masih ingat betul bagaimana ide itu muncul. Cerita berawal saat pandemi 2020. Toko daging yang menempati bangunan itu mulai tutup perlahan meski sesekali masih buka. Didi melihat potensi ruang tersebut dan memberanikan diri mengajukan konsep ke pemilik rumah. Tanggal 14 Februari 2021, Kopi Klojen Jaya resmi dibuka. Sederhana, tanpa furnitur modern, tanpa cat baru. Jam beroperasinya juga unik. Buka pagi pukul 6 sampai 10, lalu tutup. Sore pukul 4 hingga pukul 10 malam, dan target awal omset harian Rp350.000, sedangkan akhir pekan bisa tembus Rp500.000. Semua dimulai dari interaksi harian yang sederhana. Di depan kedai, kursi-kursi kayu jadul tersusun apa adanya. Pembeli duduk menghadap jalan, menyeruput kopi, memandangi kendaraan lalu lalang. Seakan pasar menjadi panggung kehidupan yang tak pernah berhenti. Puncak perjalanannya terjadi pada 11 Maret 2021, saat Didik mengetahui bahwa tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Kopi Nasional. Sejak itu, Kopi Klojen berubah dari kedai kecil di sudut pasar menjadi ikon kecil yang dicari generasi muda. Alih-alih merenovasi bangunan, Didi justru memelihara keasliannya. Tembok kusam tak dicat ulang, kaca pecah tetap dibiarkan, jam mati tetap dipajang, perabot lawas pun dipertahankan. Konsep tersebut berhasil, Gen Z datang untuk bernostalgia pada masa yang tak pernah mereka alami. Kedai yang awalnya didatangi orang-orang tua, kini mulai didatangi oleh generasi muda. Heru Davin Pratama, seorang pengunjung, datang bersama rekan-rekannya. Heru datang karena melihat unggahan di media sosial. Bagi Heru, menikmati nuansa kota Malang di gedung tua dan kopi yang relatif murah menjadi menyenangkan. Suasana yang berbeda dari kafe kebanyakan. Kini harga kopi mulai naik, pagi hari harganya Rp5.000, kalau sore menjadi Rp8.000. Belakangan Kopi Jaya menambah menu, yakni rawon. Hanya tersedia pada Sabtu hingga Minggu, satu baskom saja. Namanya nasi rawon Bukaji Klojen. Ya, awalnya eh, dulu ini kan tempat orang jual daging. Nah, kenapa namanya Koja Jaya 1956? Karena 1956 ini diambil dari tahun berdirinya toko daging. Nah, kebetulan kami satu atap sama toko daging, satu pintu juga. Jadi saya bikin karena daerahnya juga daerah Klojen, ya bikinnya sederhana karena terinspirasi dari toko bangunan yang biasanya jaya 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 ya so apalah ya seperti itu. Akhirnya saya coba bikin nama kopi yang sederhana yaitu Klojen Jaya 1956. Nah, Klojen Jaya 1956 ini sebelumnya tempat ini memang dipakai berbagai macam usaha ya. Terus kemudian saat Covid pandemi itu 2020. Nah, 2020 itu sudah mulai tutup, tapi daging masih tetap buka, ya, walaupun ada sedikit pembatasan ya. Nah, kemudian saya mencoba ngobrol sama teman saya yang kebetulan yang punya rumah dan mereka semua ada di Jakarta, jadi rumah ini sebetulnya kosong tanpa penghuni. Nah, kemudian saya lihat tempat ini sangat eye catching apabila dikonsep dengan yang menarik seperti itu. Oke, akhirnya tahun 2021 bulan Februari tanggal 14 kami coba buka dengan yang sangat-sangat sederhana sekali dengan harga kopi. Jadi kita bukanya jam 6 sampai jam 10 pagi terus tutup. Sambung lagi jam 4 sore sampai jam 10 malam atau jam 11 malam. Nah, setiap hari kita kayak gitu. Nah, kopinya kalau pagi kita jualnya cuma Rp3.000, kopi Robusta Tubruk. Terus kemudian kalau bawa sendiri, itu kalau bawa gelas sendiri, itu dipotong Rp1.000.
Jadi kopi pagi jam 6 sampai jam 10 pagi itu harganya cuma Rp2.000. Nah, seperti itu. Nah, jadi mencoba untuk, karena kami ada di kawasan pasar, awalnya kami targetnya cuma untuk penjual-penjual yang ada di pasar, tukang-tukang becak pinggiran, terus kemudian sama bapak-bapak yang biasanya ngantri ibu-ibu ke pasar, nunggunya di sini. Targetnya cuma itu aja, nggak muluk-muluk. Dan kami menetapkan target omset harian itu perharinya 350.000 sudah cukup oke. Ya, kalau konsep jadul, karena memang kalau saya bikin usaha dimanapun, saya nggak pernah yang namanya merubah tempat. Saya nggak pernah merenov tempat, saya nggak pernah, apa adanya. Jadi karena memang bangunan ini mulai 1953, terus kemudian daging berdiri 1956, maka saya mencoba untuk tidak merubah tempat ini apa adanya. Pak, selain kopi ada menu apa saja Pak di sini? Kalau selain kopi, ya kalau minuman ya tentunya non kopi banyak ya. Ya kita sesuaikan dengan coffee shop yang ada di sekitar sini ya. Pada umumnya coffee shop pada umumnya. Tapi kita juga baru launching juga per kemarin, kita mencoba jualan apa yang ada di daging sebelah ini yang satu rumah, yaitu apa? Akhirnya saya memutuskan untuk bikin nasi rawon Bukaji Klojen namanya. Karena apa? Dagingnya juga dari sini, terus bumbunya mereka juga jualan daging ini, juga jualan daging dan jualan bumbu rawon, bumbu soto jadi. Makanya Kolaborasi itu Pak. kolaborasi, saya mencoba untuk mengangkat omset dari kedua usaha ini dengan bikin sebuah menu sarapan, menu nasi rawon, namanya nasi rawon Bukaji Klojen. Tapi hanya tersedia sak baskom tok bendino, hanya Sabtu dan Minggu saja untuk rawonnya. Seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.